Friends, kali ini di Cerita Madev kita kedatangan tamu yang kelanjutan sih sebetulnya ini dari episode sebelumnya. Ini istrinya Koko Yandi, kalau inget yang Koko Yandi di episode 2. Ini ada Cetami di sini. Halo Cece. Hai. Apa kabar, Ce? Baik banget, luar biasa ya. Biasa ya, memang si Cece itu kelihatan sehat terus, awet muda dan Thank you banget. Kalau lihat di Instagramnya Cece tuh, aku tuh kayak langsung terinspirasi. Wah, tiap hari olahraga, tiap hari benar-benar ngasih tips beauty-nya juga ya, buat cewek juga, bisa juga buat cowok juga. Iya. Tapi kadang tuh gini nih, Cek. Kadang kalau misalnya kita mau olahraga nih, kita tuh kayak mager banget. Nah, Cetami hari ini bakalan bahas nih dan nge-spill nih ya, dikit-dikit tentang tips and trick nih, beauty itu seperti apa. Jadi memang sebelumnya di episode 2, Koko Yandi udah pernah bilang 70% itu berawal dari pola hidup sehat. Setuju. 30%-nya baru dari skincare dan juga suplemen dan juga vitamin ya, Cek ya. Yeah. Nah, di sini Made Friends kita akan ngelanjutin podcast dari Koko Yandi tapi akan membahas tentang beauty. Nah, di sini Cetami, silakan perkenalkan diri dulu, boleh? Hai Made Friends. Perkenalkan, nama aku Temi. Ya, aku bergerak di Health and Beauty Consultant. Dan aku senang banget selalu untuk bagi tips gimana kita bisa sehat dari dalam dan dari luar gitu ya, untuk menuju yang namanya aging gracefully gitu ya. Gracefully. Gitu ya. Jadi memang ada momennya kali ya, Ce ya. Maksudnya kayak setiap usia ataupun apa, kita tuh harus benar-benar tahu pola hidup sehatnya seperti apa, tujuannya buat apa gitu kali ya, Ce. Iya, kalau aku setuju sih sama Daus bilang maksudnya kita semua harus mengawali dengan niat. Yang Daus tadi bilang kan, kadang kita mau olahraga atau hidup sehat, kita mau konsisten tuh susah banget karena kita rasa kita mager gitu kan. Nah, karena balik lagi niatnya gitu ya. Niatnya tuh, goalsnya tuh mau apa gitu. Seberapa pengen kita mencapai kualitas kesehatan yang paling optimal gitu. Walaupun umur kita bertambah, tapi kita mau kualitas kesehatan kita tetap optimal. Seberapa sih kita kepengen? Ya mungkin kita perlu ambil waktu untuk mikirin gitu ya, goals kita itu. Begitu kita dapat seberapa kepengen, ya baru niat kita mungkin makin kuat ya untuk memicu kita lebih konsisten. Dan menurut aku konsisten itu adalah perjalanan seumur hidup sih. Latihan gitu seumur hidup. Nggak ada yang, sekali dapat konsisten terus gitu, indahnya hidup ini ya. Ternyata nggak seperti itu sih. Kita aja yang maksudnya berlatih untuk pola hidup sehat yang maksudnya udah lebih dari setahun 2 tahun, itu kita pun ngerasa sampai sekarang konsisten adalah latihan terus untuk tiap hari kita latih lah, kita ingatkan terus gitu. Memang konsisten, harus latihan terus dan juga niatnya tuh benar harus diluruskan. Benar, harus benar-benar ditanemin dulu ya. Bukan benar. Karena ikut-ikutan. Betul, kan? Bukan FOMO ya. Kalau Cetami sendiri nih, itu memang dari awal, dari kecil nih, memang keluarga sudah mengharuskan kayak keluarga sudah mengajarkan untuk pola hidup sehat, atau kapan sih Cetami pertama kali nih mulai kayak dan sadar, kayaknya aku harus nih menjaga pola hidup sehat? Atau pernah ada momen-momen kayak Cetami agak gemukan atau apa gitu, Cek? Ya jujur aja sih, di dalam keluarga malah menurutku nggak sehat sama sekali hidupnya. Karena aku terlahir di keluarga yang dari kecil orang tua tuh buka toko. Ya kamu tahu sendiri kan, Daus, kalau buka toko itu jaga sendiri dari pagi sampai malam. Mungkin anak-anak makan apa setiap hari juga nggak diliatin kan, maksudnya komposisi makannya beneran sehat apa enggak gitu. Hari ini makan buah sama sayur apa enggak, minum airnya cukup apa enggak, BAB tiap hari apa enggak gitu, nggak pernah diliatin. Jadi aku tuh pada satu titik kayaknya aku inget aku SMP deh, aku mulai kayak ada gejala ambeien atau wasir ya, kayak susah buang air besar, terus kalau buang air besar sakit atau suka keluar darah, atau atau ada yang ambien luar ambien dalam. Itu mungkin teman-teman boleh Google ya apa bedanya. Dan di keluargaku dari papaku tuh kayak gitu, kayak ada wasir, terus kakak aku yang paling gede gitu kan. Keturunan gitu, Cek. Nah,
Jadi kakak aku dan adik aku paling kecil. Kita, jadi papa, kakak, aku sama adikku paling kecil. Kita tuh punya wasir. Jadi aku berpendapat, oh ini keturunan gitu kan. Jadi wajar gitu kan. Nah, jadi dari situ aku juga kan namanya anak-anak juga mana ngerti. Dan orang tua juga nggak pernah kayak menjelaskan. Dan maybe mereka juga nggak belajar ya tentang itu. Jadi kita terus dengan pola hidup dan pola makan kita begitu setiap hari. Sampai akhirnya aku ngeliat pas aku kayaknya kuliah ya, aku lihat nenek aku itu stroke dan tidur di kasur terus. Jadi ngomong nggak bisa, dia mau ngomong antara mau ngomong mau ketawa mau nangis itu sama semua gitu. Terus aku baru ngeliat, ih orang stroke tuh kayak gini gitu loh. Dan memang nenek aku itu orangnya dari muda ya, maksudnya dari selama aku tahu waktu aku kecil sampai aku kuliah itu emang doyan banget tuh makanannya tuh yang berlemak, daging, gorengan yang lemak-lemak daging kayak gitu tuh doyan. Beda banget dengan kakek aku itu hidup sungguh sehat dan dia tuh seneng baca kayak buku-buku dulu kan ada Dr. Hembing ya, herbalis Indonesia gitu kan. Suka belajar buku-buku tentang nutrisi dan dia makan tuh dia sangat batasi, kayak dia sering bilang, oh ada pepatah Cina nih, makan pagi kamu harus makan seperti raja, makan siang makan seperti pangeran dan putri, kalau makan malam harus makan kayak pengemis. Jadi istilahnya makan nggak boleh berlebihan. Dan dia tuh hidup sangat, menurut aku sangat teratur ya. Dia rajin bergerak, dia menggunakan kreativitas, dia tuh bisa ngelukis, dia bisa jahit kruistik, dia bisa bikin kurungan kayak penangkap tikus gitu sendiri gitu. Dari kawat nyamuk gitu loh, di rangkai-rangkai. Istilahnya dia tuh cerminan orang yang sangat memperhatikan kualitas kesehatan lah ya. Jadi aku ngelihat nenek aku stroke dan kakek aku sangat produktif. Tapi akhirnya nenek aku meninggal dan kakek aku meninggal belum lama, di usia 97 tahun. Dan meninggalnya, aku ngelihat cara nenek aku meninggal dengan cara kakek aku meninggal itu beda banget. Nenek aku terbaring bertahun-tahun sampai akhirnya nggak tahan lagi karena serangan yang berulang kan gitu. Terus akhirnya meninggal. Kakek aku dia kayak expired aja gitu loh, kayak pelan-pelan terus dia tidur siang, paginya masih nonton TV, baca koran, sorenya dia tidur nggak bangun lagi. Nah memang sih itu proses ya di dalam hidupku, aku melihat begitu. Tapi yang aku alamin juga dari semenjak kita punya wasir itu sampai ketika aku punya anak pertama, wasir aku juga berdarah banget ya. Waktu buang air besar gila, keluarnya kayak darah segar, aku ketakutan banget sampai kayaknya kalau lihat pintu toilet itu tulisannya bukan toilet tapi neraka gitu kan. Terus kayaknya jadi ketakutan banget karena sakitnya luar biasa. Nah dari situ aku ketemu satu teman yang ngajakin aku belajar tentang nutrisi. Nah memang dari waktu aku mulai menstruasi, kalau perempuan kan mulai menstruasi dibilang awal-awal kita berubah kondisi kulit dan segala macam, aku tuh penuh jerawat banget. Jadi satu muka tuh jerawat semua, tapi memang aku bukan yang jerawat batu atau yang besar-besar, tapi kayak kecil-kecil, tapi tuh satu muka. Yes, kayak beruntusan tapi satu muka gitu. Sampai dulu sering dibercandain sama omku, wah jerawat kamu udah habis ya, habis tempatnya gitu. Aku inget banget karena kayak istilahnya dibully sama keluarga sendiri gitu kan. Nah jadi dari situ juga aku tuh nggak tahu sebenarnya solusinya sampai aku punya anak pertama dan diajak belajar tentang nutrisi. Dari situ teman aku ini dokter gizi. Nah dia ajak kita masuk satu komunitas yang belajar tentang nutrisi, gimana memperbaiki kesehatan kulit dari dalam. Nah, karena waktu itu aku ngeluh ke dia tentang masalah kulit. Aku bilang aku dari muda tuh, iya betul. Aku bilang aku dari muda, dari kecil kayaknya pertama kali mens, gue nggak pernah kulitnya mulus. Kayaknya kulit mulus itu nasib ya, gitu loh. Nasib-nasiban gitu, karena aku nggak pernah kulitnya mulus gitu kan. Terus dia bilang, ya enggak. Ternyata itu ada hubungannya sama kondisi kesehatan kamu, kayak gitu. Dari situ dan dari pengalaman yang aku flashback lagi tentang nenek aku ya, tentang kakek aku ngelihat
oh iya itu pasti ya, karena kulit ini adalah cerminan kesehatan dalam kita. Karena sebenarnya kulit ini kan organ kita, tapi organ paling luar. Dimana kalau kulit itu sehat berarti cerminan organ dalam kita cukup baik. Nah, tapi ada beberapa orang ya, kan kulit itu bukan hanya di wajah loh. Ada di badan juga, di tubuh. Mesti lihat kulit di punggungnya apakah baik, di tangan, di kaki, apakah semua baik kondisinya. Ada ya dia nggak muncul jerawat di wajah karena mungkin kulitnya kering gitu kan. Jadi masalah kesehatannya tidak tercermin di kulit wajah, tapi di kulit punggung. Wah, banyak kan. Nah, aku punya temen juga kayak gitu, di kulit punggung munculnya. Kayak gitu. Berarti perjalanannya sebenarnya panjang ya, Cek? Iya, Untuk benar. mengenal, akhirnya bisa mengenal pola hidup sehat dan kemudian kayak melakukan rutinitas seperti ini. Iya. Perjalanannya panjang ya. Betul, dan kayaknya semua orang butuh timingnya ya Itu gitu. timingnya bener sih, kayak yang wah ini momennya nih pas nih. Tapi sebetulnya dari keluarga juga kayak tadi Cece ceritakan, dari kakek, dari nenek itu sebenarnya kayak ngasih pelajaran juga kan. Betul, betul. Akhirnya kan kita jadi berpikir kayak wah ternyata juga seperti ini gitu kan. Iya. Kalau misal dari menurut Cetami sendiri nih, ini tadi kan udah belajar tentang nutrisi juga sama dokter gizi, berarti kan pasti ada hubungannya nih antara pola hidup sehat dengan kecantikan dari dalam diri kita sendiri. Itu berarti pasti ada hubungannya dong. Iya, banget ternyata. Dan ternyata utama banget gitu loh hubungannya, yang aku rasa orang-orang tuh enggak ngeh gitu loh. Maksudnya atau enggak mengerti, atau enggak cukup informasi, atau enggak cukup cari tahu. Nah, waktu juga dulu aku kan ngerasa ambilin itu turunan, jerawat satu muka itu nasib-nasiban gitu kan, nggak punya kulit yang mulus itu kayaknya udah takdir gitu kan, sampai aku ketemu ilmunya. Nah, ternyata semua itu bisa kita pelajari dan kita bisa merubah nasib gitu kan. Ini judulnya merubah nasib. Iya. Ya, benar-benar merubah nasib. Bener banget, merubah nasib itu ternyata bisa kita lakukan loh gitu kan, dengan usaha kita. Nah, jadi waktu aku belajar itu, aku ternyata tahu bahwa wah, ternyata jerawat ini adalah signal tubuh kita untuk ngasih tahu, hey, something wrong in your body gitu. Kamu harusnya segera perbaiki. Nah, awalnya biasanya nih, setelah aku ngerti kan, terus berjalan ke sini, karena dulu aku udah nggak sempet ingat dulu aku muncul jerawat di bagian mana dulu. Jadi tahu-tahu aku paling ingat udah semuka aja. Nah, pada saat aku jadi konsultan, terus aku ketemu banyak sekali kasus ya tentang masalah kulit. Nah, kebanyakan tuh perempuan ternyata banyak yang sering bolak-balik dia bilang kalau menstruasi suka berjerawat di bagian dagu. Atau kadang muncul di dahi dulu. Nah, ternyata di tempat-tempat munculnya jerawat itu tanda organ tertentu memberi signal. Yap. Jadi misalkan di bagian dagu, itu ternyata sebenarnya hormonalnya bermasalah. Kenapa hormonnya bermasalah? Kemungkinan banget dia ususnya kotor. Jadi makan sayur buahnya nggak cukup, minum airnya nggak cukup, BAB-nya nggak setiap hari. Makanya dia sering muncul jerawat di bagian dagu, dan dia pasti racun di dalam usus balik lagi ke dalam darah, and then mengganggu si hormon reproduksi kita. Jadi akhirnya terpengaruh gitu. Setiap kali mens muncul jerawat yang banyak di dagu. Nah, terus kalau di bagian dahi misalnya, ini hanya beberapa tempat aja ya kita bahas. Nah, kayak di dagu muncul bukan jerawat gede-gede, biasanya kecil-kecil kayak beruntusan, tapi di bagian dagu itu cek deh air minumnya sehari berapa liter. Itu biasanya minumnya kurang banget. Iya sih. Kayak gitu. Nah, mungkin kayak pegawai kantoran kali betul. Ya, biasanya kan kayak duduk terus. Ya, atau teman-teman di bank. Oh iya. Itu sering banget. Air putihnya kurang Iya. ya. Karena kan mereka front office, kalau sebentar-sebentar ke toilet kadang juga Kalau lunch minumnya es teh. gitu. Jarang minum air putihnya ya. Betul, kayak gitu. Ternyata juga sampai sedetail itu ya, Ce. Maksudnya kayak yang posisi ibarat kalau kita di SD tuh ya, ini logika aja ya. Posisi menentukan prestasi, posisi menentukan diagnosa Iya, kayak betul. dalam tubuh itu kita Betul. seperti apa. Iya. Organ dalam itu masalah seperti apa gitu ya. Nah, ini nih, Ce, aku tuh benar-benar penasaran sih sebetulnya. Kalau misalnya
ada nih kayak customer ataupun Cece pernah punya klien yang aku udah jerawatan nih gini. Nah, kayaknya berapa lama sih untuk kayak membersihkan ataupun treatment kayak ini nanti bisa loh sampai pola hidup sehatnya kayak 1 bulan atau 2 bulan atau bertahap atau seperti apa gitu. Cece biasanya jelasinnya gimana? Sebenarnya paling penting sih kita awalnya sharing edukasinya ya. Maksudnya dia harus tahu yang harus dibereskan adalah akarnya gitu kan. Jadi waktu dia konsul tentang masalah kulit, yang kita analisa adalah pola hidupnya sehari-hari juga. Cara dia makan. Tetap kita pakai juga. Pasti dong, karena kalau dari luar tetap perlu, misalkan kerusakan sekarang juga dari luar paling besar karena sinar UV, ya otomatis kita harus pakai skincare. Terus dari polusi kendaraan, ya otomatis itu harus ditangkal dengan skincare. Tapi kan 70%-nya tuh dari dalam. Iya, gimana kalau kita cuman oles-oles tapi jerawatnya muncul terus misalkan gitu kan. Iya, kadang tuh kayak udah oles, tapi ternyata kok malah mungkin karena nggak cocok, terus habis itu ganti lagi produk lagi, ternyata nggak cocok lagi, ganti lagi malah tambah banyak. Itu kan juga oles-olesnya udah lumayan ya, tapi dia nggak kayak menerapkan hidup sehat yang aku harus kayak ngukur makannya apa, kayak tadi Cece bilang gitu. Berarti kan dia hanya oles-oles yang di muka kan. Betul. Malah yang aku ketemu sebagian besar 80% ke atas rata-rata memang cuman oles-oles, tidak pernah menyelesaikan akarnya, tidak pernah menelusuri pola hidup dan pola makan. Dan banyak orang sih suka bingung karena istilahnya memang sih aku aja dulu waktu jerawatan pas mau merit gitu kan disuruh mama tuh ke klinik kecantikan untuk ketemu dokter misalkan kan. Tapi aku memang nggak pernah dianalisa pola makan dan pola hidup loh. Iya, cuman dikasih krim. Iya, benar-benar. Terus gitu. disuruh treatmentnya ditawarin macam-macam sih. Tapi ini tidak mendiskreditkan profesi apapun ya, maksudnya. Tapi ini aku share benar-benar pengalaman yang aku rasa dan pengalaman banyak sekali teman-teman di luaran yang mungkin teman-teman juga harus riset ke diri sendiri gitu kan. Yang paling tahu diri kita adalah diri kita sendiri. Nanti kita analisa aja pola makan kita apakah sudah seperti kodrat manusia seutuhnya. Atau jangan-jangan selama ini kita tidak makan seperti seorang manusia, nanti kita sharing ya. Betul. Nah, dulu aku disuruh treatment gitu, terus akhirnya cuman oles kan, nggak sembuh. Malah ya dikasih krim cuman untuk meredakan jerawatnya. Emang cepet banget sih kayak oles, misalkan ada jerawat baru, oles besok jerawatnya mereda. Tapi bagian aku yang berjerawat kan di bagian jidat sama di bagian pipi nih yang banyak beruntusnya. Di bagian yang aku oles krimnya itu jadi lebih putih kulitku dibandingkan kulit yang di bagian lain. Jadi kayak uneven skin tone jadinya, kayak nggak rata warna kulitku. Jadi kayak ini kulitku nggak natural ya gitu rasanya. Tapi sama leher beda kan? ya betul, dan kayak kemerah-merahannya menurut aku jadinya palsu gitu kan. Dari situ aku maksudnya cuman terusin sampai karena demi mau merit aja. Karena memang itu obat bikin aku juga kalau kena matahari aku rasa perih kalau kena keringat. Nah, jadi menurut aku nggak nyaman. Soalnya gini ya, aku kan dulunya tidak merawat kulit sama sekali. Waktu menggunakan obat-obat kayak gitu kan istilahnya dirawat. Kok dirawat kulit aku makin sensitif ya. Dulunya kayaknya gue kebal-kebal aja gitu kan. Kok malah ini dioles sesuatu aku malah makin sensitif. Namanya dirawat bukan makin kuat kulitnya. Aku tuh sempat punya sense kayak gitulah. Jadi oh udah ini kayaknya nggak boleh pakai jangka panjang deh kayak gitu. Ya udah abis merit aku lepas gitu kan. Udah lepas muncul masalah ambeien waktu anak aku pertama lahir dan baru aku tahu waktu belajar ke komunitas nutrisi itu bahwa ternyata ambeien aku yang nyebabin si jerawat aku nggak sembuh-sembuh karena ususku kotor, aku nggak setiap hari BAB, jadi kotoran yang udah tersimpan lebih dari 24 jam, kotorannya masuk lagi ke darah, racun-racunnya, and then kulit aku terus kasih signal kan sayangnya dia nggak tulis pakai huruf gitu kan, kamu nggak BAB, kamu nggak kayak gitu kan, jadi dia cuman kasih tanda bahwa sebenarnya ada masalah di dalam tubuhku, tapi karena kita kurang informasi, kita nggak ngerti gitu. Nah dari situ aku perbaiki pola apa aja ya.
Jadi sebenarnya pola yang perlu kita perbaiki, makan, minum, istirahat, manage stres, dan olahraga. Jadi bukan hanya satu, bukan hanya dua, nggak boleh pilih-pilih. Jadi harus berusaha. Kalau istilahnya kalau mau optimal. Kan kalau ada yang bilang, aduh aku nggak bisa olahraga nih. Oh ya udah, jangan sebut optimal deh kalau gitu. Iya kan? Atau hasilnya nggak maksimal iya, ya. Atau belum tentu juga sembuh 100% dong jadinya. Atau aduh kerjaanku nggak bisa sih kalau harus tidur tepat waktu, selalu harus begadang. Oh ya udah, jangan harap kulit kamu bisa 100% kinclong celing-celing atau awet muda lah. Karena ya memang tubuh kita kayak gitu. Terus misalkan sebenarnya manusia ini makannya kita juga harus tahu sesuai kodrat manusia apa enggak gitu loh. Kayak Daus bisa ngerasakan gigi kita lebih banyak taring apa rata. Iya. Yang mana lebih banyak? Lebih banyak rata. Yep. Jadi kita lebih banyak gigi rata. Kita taring paling juga 4 kan, 2 atas 2 bawah. Kalau lebih mungkin turunan Dracula ya. Iya. Iya. Jadi memang kita pemakan harusnya yang memakan makanan yang dikunyah oleh gigi rata lebih banyak. Which is kalau kita lihat taring, gigi taring kayak singa, harimau, mereka makannya memang daging karena merobek kan. Tapi kalau gigi rata kayak kambing, kerbau gitu ya, mereka makannya apa? Tumbuhan. Yes, jadi manusia tuh sebenarnya kodratnya memakan tumbuhan harus lebih banyak. Dan usus kita tuh usus panjang, 5 kali dari panjang tubuh kita. Which is kalau singa, harimau pemakan daging, mereka ususnya pendek karena begitu makan makanan dari daging-dagingan itu cepat sekali membusuk. Jadi ususnya harus pendek, segera keluar dari tubuhnya supaya jangan meracuni tubuhnya kan kotorannya. Tapi manusia coba yang harusnya ususnya panjang pemakan tumbuhan, tapi makannya daging terus. Jadi kayak lama kali. Yep. Udah busuk lama nggak dibuang-buang, makanya. Ya paling gampang sekarang sebenarnya kan Kemenkes udah keluarin tuh piring sehat, isi piringku. Jadi 1 piring harusnya setengah ini lauk sayur-sayuran 50%-nya. Jadi sayur buah, terus istilahnya satu ukuran apa nih bilang? 1 kepal. Ukuran protein. Sebenarnya protein kan nggak perlu daging juga sebenarnya. Kan ada orang yang vegetarian, vegan kan proteinnya bisa bukan dalam bentuk daging gitu kan. Tempe, tahu, ada yang makan telur mungkin gitu kan. Kacang-kacangan sebenarnya juga. Nah, 1 kepal. Terus nasi 1 kepal lagi. Nah, paling gampang sih kayak gitu sebenarnya, ikut aja aturan makan isi piringku Kemenkes itu sebenarnya udah membantu kita makan seperti kodrat manusia sesungguhnya. Oh, itu berarti yang disebut sebagai makan sesuai kodratnya. Yes, seperti itu. betul. Perlu tambahan susu nggak? Enggak. Nah, itu kan udah enggak, makanya zaman dulu. Udah enggak ya? Iya, zaman dulu kan namanya 4 sehat 5 sempurna, tapi udah tidak, udah diganti. Betul. Sampai sekarang kita melekat banget makanya kan. Bener. Betul. 4 sehat 5 sempurna. Betul, plus susu kan. Tapi padahal kan penelitiannya untuk yang kandungan dairy gitu kan, dairy dan turunannya. Jadi yang susu dan turunannya itu ada beberapa malah orang-orang kan yang laktos intoleran. Jadi sebenarnya nggak menyehatkan tubuhnya, malah memicu sensitivitas kan. Bahkan ada sekarang bayi-bayi lahir udah sensitif terhadap dairy kan, laktos. Jadi selain ASI dia harus minum susu yang bukan dari sapi gitu kan. Sebenarnya kan kalau kita makan dengan kodrat yang benar, bukan hanya kulit lo terperbaiki, ya nggak Daus. Sebenarnya kita mencegah penyakit kronis, ya nggak? Even kayak cancer, serangan jantung, stroke, tekanan darah tinggi, diabetes bisa kita hindari semua. Jadi sebenarnya dengan kita kembali ke kodrat makan yang benar, kita bisa mencegah banyak sekali gitu, bukan hanya masalah kulit. Nah, kedua yang aku bilang minum kan, minum air. Kadang orang bilang, aku banyak minum kok,
Mendingan aku tanya deh, minumnya berapa liter? Tahu nggak? Kadang-kadang orang tuh emang nggak tahu dia minum sehari tuh berapa banyak. Even berapa gelas, dia pun nggak hafal gitu kan. Sebenarnya kan ada ukuran minum lah, 30 sampai 33 mili dikali kilogram berat badan. Jadi misalkan kalau aku berat badannya misalkan 44 dikali 33 mili itu minimal aku minum sehari. Tapi sebenarnya itu tuh minum yang paling basic. Kalau kita banyak kerja di dalam ruangan, ber-AC, kita kan banyak penguapan sebenarnya. Jadi kita kehilangan airnya lebih sebenarnya daripada keadaan standar. Atau orang yang bekerja di lapangan yang kayak kena matahari terik, dia juga kehilangan cairan jauh lebih banyak daripada orang yang standar. Jadi sebenarnya kalau aku kaliin aja 50 mili. Nah, jadi per hari 50 mili dikali jumlah berat badan kita ya dapat betul dapat 1000 sekian dapat sekian ribu mili, yaitu sebenarnya jumlah air yang ideal untuk tubuh ya. Betul. Dan belum lagi cara minum air yang sehat. Ada orang yang dia jarang minum tapi sekali istirahat minumnya tuh langsung banyak seliter gitu. Sebaiknya jangan. Jadi sebenarnya yang disarankan kan minum bertahap dan sering, dan minum jangan kayak udah mendekati waktu tidur malam gitu kan. Jadi selama kita masih beraktivitas aktif, kita minum bertahap dan sering. Jadi segelas, nanti kita pipis, minum lagi segelas, kayak gitu sampai kita mencukupi jumlah kebutuhan minum kita harian. Makanya ini kalau misalnya diartikan berarti minumnya adalah minum air putih gitu kan? Betul, minum air putih. Kalau misalnya minumnya es teh gitu nggak dihitung kan? Kalau teh tawar ya hitung lah ya. Tapi tidak disarankan juga jumlah minum gula ya, kayak itu juga nanti berpengaruh ke hal lain kan. Jadi istilahnya air putih lah ya, yang sebenarnya kalau kita minum teh atau kita minum kopi tetap jumlah air putih harus lebih banyak lah daripada minuman yang lainnya. Nah terus jadi mendingan kalau teman-teman mau tahu kesehariannya teman-teman minum cukup apa enggak, mendingan taruh di kayak botol minum, jadi teman-teman bisa ukur gitu ya dengan pasti. Atau punya anak-anak kecil di rumah mungkin yang susah BAB gitu kan, mereka juga mendingan pakai botol minum, jadi ketahuan kan. Lebih terukur juga ya dalam satu harinya itu berapa yang harus diminum juga. Betul. Terus yang ketiga tuh kan manage stress. Manage stress itu manusia nggak bisa lepas lah dari namanya stres. Ya kita hidup tanpa stres itu nggak mungkin, tapi stres yang berkepanjangan itu yang tidak seharusnya kita punya ya. Kalau stres jangka pendek istilahnya namanya stres kronis masih oke, tapi kalau stres udah akut itu mending better kita cari pertolongan ahli. Stres itu dirilis sebenarnya dengan olahraga, karena pada saat olahraga kita mengeluarkan hormon bahagia yang menekan hormon stres. Dan terakhir tidur itu harus sesuai dengan jam tubuh beristirahat seharusnya, yaitu sebenarnya jam 11 malam kita harus tidur supaya kita bisa tidur 6-8 jam dengan dengan jam sirkadian namanya yang baik gitu loh. Jadi ada orang yang bilang aku tidur cukup kok 8 jam tapi jam 3 pagi bangunnya siang. Tapi kalau dihitung-hitung 8 jam enggak bisa kayak gitu. Nggak bisa diakumulasi juga ya, kayak misalnya aku tidurnya jam 9 sampai jam 12, jam 12 bangun, jam 1 tidur lagi gitu, nggak bisa juga iya. Nggak berkualitas iya, ya betul, tidurnya, betul. Ya intinya betul, berkualitas. Dan di jam yang baik gitu loh. Menarik banget sih ini, benar-benar pembahasannya itu di luar aku tuh sampai shock kayak yang oh ternyata begitu, banyak banget yang memang kita belum tahu, dan juga memang perlu informasi dan edukasi yang lebih detail lagi sih. Penjelasan Cetamis sih ini udah very detail ya, ini ya sampai kita benar-benar tahu efeknya pola hidup sehat itu seperti apa, dan itu impactnya sampai ke organ dalam. Wah, luar biasa sih. Di Cetamis applause deh. Terus kalau misalnya mau tahu nih, maksudnya kita mau konsultasi sama Cetami itu gimana caranya sih? Maksudnya untuk ikutan, apakah kita harus ikutan komunitasnya dari Cetami atau tinggal direct Instagram terus dia
per kelas cuma one by one, kayak satu orang di handle sama Cetami, atau bareng-bareng sih untuk satu komunitas itu? Sebenarnya kalau konsulnya boleh langsung DM ke Instagram aku, atau kalau punya kontak WhatsApp aku langsung aja. Biasanya aku pasti one on one karena setiap orang kan punya masalah yang berbeda. Dan biasanya mungkin kalau aku mau analisa pola hidupnya, nggak serta-merta orang itu mau cerita di depan banyak orang gitu kan. Jadi biasanya kita akan one on one juga untuk kasih solusi yang paling tepat sih. Jadi Gitu. kalau one on one pertama tuh apa tuh yang dianalisis, kayak kehidupan sehari-harinya? Ya, yang 5 faktor tadi kan. Yang 5 faktor tadi ya. Makan, minum, istirahat, pola stres, sama olahraganya. Iya. Berarti kayak dianalisa dulu dari 5 itu, nanti setelah itu baru ketahuan nih yang kira-kira cocoknya tuh dengan pola hidup yang seperti apa, atau metode yang seperti apa. Betul. Pernah ini nggak sih, Cek? Maksudnya kayak metodenya itu apakah setiap orang mempunyai metode yang sama atau bisa diterapkan di orang lain? Kayak misalnya aku udah ngasih metode ke si A, terus kemudian ada si B lagi dengan permasalahan yang sama, tapi ternyata dikasih metode yang sama, apakah juga bisa berhasil atau beda lagi tuh formulanya? Sebenarnya basic method kan pola hidup sehat itu sama tuh. Ilmu pola hidup sehat sih menurut aku semua, mau kita pergi ke dietitian, nutritionist, dokter gizi, semua sih metode pola hidup sehatnya basicnya sama, tapi dalam penerapannya kan ada orang-orang dengan alergi tertentu. Misalkan, oh dia sensitif terhadap makanan tertentu, or kandungan tertentu di dalam makanan. Even mungkin ada yang alergi terhadap beras, nasi gitu kan, atau alergi terhadap gandum, or terhadap kacang-kacangan. Nah itu nanti emang disesuaikan pada saat dikonsultasikan kan one on one-nya. Kayak gitu sih. Oke. Kalau dari Cetami sendiri ada cerita nggak dari klien yang kira-kira paling berkesan deh, kayak misalnya Cetami punya klien, punya customer, dia pernah nggak sih kayak bisa bikin dia glowing paling cepat gitu, atau paling bisa track recordnya atau rekornya paling cepat di antara yang lain? Kalau ngomongin cepet, aku juga nggak mau ngomong cepet karena tidak ada sesuatu yang instan dan bertahan panjang gitu loh. Teman-teman juga harus tahu. Misalnya juga kita mau mengurangi berat badan, nggak ada tuh kalau ditawarin pil ajaib instan tapi itu mempertahankan berat badan kita untuk jangka panjang. Sebenarnya namanya instan itu malah banyak sekali influencer dan even dokter gitu kan bilang ke masyarakat gitu sekarang mengedukasi, jangan pernah punya konsep mindset instan. Karena istilahnya even mau pola hidup sehat, kita harus membangun habit. Namanya membangun itu butuh proses, nggak ada yang kita bilang oh instan banget. Even tadi kita berdua ngobrol soal mager kan, mau bangun konsisten aja itu praktis seumur hidup gitu kan. Nah jadi kalau aku bilang instan nggak ada, tapi yang menginspirasi itu banyak. Jadi misalkan kenapa aku bilang menginspirasi, karena orangnya benar-benar mau untuk berubah. Yang dari pakai misalkan dia udah bingung banget, bolak-balik masuk keluar klinik dan dokter gitu ya, tapi dia tuh nggak mendapat penyelesaian gitu kan, kulitnya masih tetap berjerawat bolak-balik gitu. Dan dia itu perempuan, waktu itu aku ketemu dia umur 26, dia beberapa bulan, mungkin 6 bulan kemudian dia akan merit. Terus dia udah bolak-balik ke dokter dari 5 tahun yang lalu, gonta-ganti dokter dan krim lah ya. Tapi nggak berhasil menyembuhkan jerawatnya, sampai akhirnya dia dapat kontak aku dari sepupu aku. Oke, terus kita ketemu, terus dia bilang, aku benar-benar udah mau niat nih, karena emang niatnya karena juga mau menikah ya. Ya betul. Nah, kayaknya perlu tekanan sih, Cek. ya buat beberapa orang ya ada goals dalam jangka yang mau dicapai nih gitu kan. Terus dia bilang ya udah aku udah benar-benar niat nih mau berubah gitu kan. Terus ya udah kita konsul, sarannya benar-benar diikutin. Dan which is kalau kita beralih dari bahan kimia, kita mau yang alami gitu ya, itu biasa kita prosesnya tuh pahit gitu loh. Kayak dia bisa muncul dulu, keluar dulu gitu kan. Kayak
dia berhenti krimnya, wah langsung muncul semua. Nah aku bilang berlomba-lomba sama pola hidup yang kamu mau perbaiki. Makin kamu disiplin sama pola hidup dan pola makannya, makin reda cepet. Ya kan, inflamasinya makin reda. Makin kamu masukin gizi yang tepat, ya kamu punya peradangan di jerawat itu juga makin cepet reda. Jadi dia bilang, oh gitu ya. Dia bilang sampai temen-temen kalau ketemu tuh udah saranin, kenapa sih lu lepas, lu pergi aja lagi, tuh kan muncul lagi. Dia bilang, tapi aku udah pasang kacamata kuda katanya. Ini Pokoknya kayak ini ya, kayak perdebatan batin. iya, cuman kan dia sebenarnya sudah panjang pergolakannya dari 5 tahun gitu. Dan dia bilang kan aku nggak beres-beres, jadi aku sekarang bener-bener mau coba. Karena sepupu aku yang bilang gitu, sepupu aku kayak promoting ke dia gitu. Kamu tahu sepupu aku ini dari kecil jerawatan ambeien dia bisa sembuh. Kalau gitu kamu juga bisa katanya. Aduh seru banget dah. Terus tapi bener-bener dia bener-bener ikutin ya. Bener-bener 6 bulan dia paling bersih tanpa obat-obatan. Dan dia sampai bilang, ih aku baru ini aku ngerasa ternyata aku bisa loh tanpa obat-obatan, tanpa pergi pakai bahan-bahan kimia ke perawatan-perawatan yang mahal, hanya dengan disiplin memperbaiki pola hidup dari dalam dan pola makan gitu, ternyata aku bisa ya sembuh gitu. Gimana tuh nasib teman-teman tadi yang ngomong? Nah sekarang teman-temannya udah banyak juga yang ikut konsul. Jadi ada ikutan konsul. Iya, ya, betul. Kayak ngebully kan. Karena benar kan aku bilang jadinya jadi inspirasi ya buat orang lain, Inspirasi benar. sih buat orang lain. Beda memang bahan kimia yang kita nggak butuhkan tapi kita masukin ke dalam tubuh kita dengan sebenarnya nutrisi, itu kan 2 hal yang berbeda. Kalau ketergantungan namanya itu berarti bahan yang kita nggak butuhkan tapi kita masukin ke dalam tubuh. Tapi beda dengan nutrisi. Nutrisi memang gizi yang kita butuhkan untuk terus dimasukkan ke dalam tubuh. Kayak makanan kan, nutrisi itu makanan. Kita kan nggak tergantung terhadap vitamin dan mineral. Kita emang butuh vitamin dan mineral untuk hidup normal gitu kan. Beda dengan kita nggak butuh narkoba. Iya kan? Tapi orang masukin narkoba and then bikin dia ketergantungan. Nah itu 2 hal yang beda sekali. Jadi yang berbahan-bahan kimia yang bukan isinya nutrisi itu dipakein ke kulit, yes itu bikin ketergantungan. Tapi beda dengan bahan-bahan natural yang isinya zat gizi, bervitamin dan bermineral dan perlindungan memang untuk kulit yang kita oleskan ke kulit, itu memang kita butuhkan untuk kulit kita berfungsi dengan baik gitu. Jadi memang kita harus tahu ya benar bahan-bahan. Bahannya, ya dong. Nanti kalau misalnya konsultasi ke Cetami berarti kan pasti akan dikasih tahu kan kalau oh ini bahan-bahannya aman untuk dikonsumsi juga dan memang ini adalah zat mineral yang memang dibutuhkan sama tubuh gitu ya. Biasanya kalau konsul ke Cetami tuh ada ininya nggak sih? Ada jangka waktunya kayak 3 bulan atau 6 bulan gitu? Atau langsung seumur hidup? Iya dong, seumur hidup. Kita kan konsul and then jadi teman ya, gitu. Jadi ya menurut aku biasanya juga teman-teman yang sudah berhasil gitu, biasanya mereka nggak akan konsul terus karena mereka akhirnya kan jadi menjiwai pola, ya. Polanya ya. Biasanya mereka akan terus reference orang atau teman atau saudara nanti anak-anaknya untuk nanti konsul lagi kayak gitu dengan mungkin permasalahan yang berbeda kayak gitu sih. Nah kalau dari segi biaya nih Cek, ini pasti banyak teman-teman Mage Friends ini yang bertanya nih tentang segi biaya kan, karena kalau misalnya dilihat biaya beli skincare kan Cece tahu sendiri kan, maksudnya ada yang mahal banget, ada dan sekarang kan juga brand-brand lokal banyak pertaburan skincare dan pasti kan kita agak kesulitan kan untuk memilih itu. Dan untuk memilih skincare kan pasti butuh biaya juga. Kalau misal dari Cece sendiri nih, dengan metode yang tadi 5 faktor tadi ditambah dengan skincare yang tadi, apakah biayanya cenderung lebih murah atau ada perbandingan apa sih dengan dari segi biayanya gitu? Kalau dibandingkan apa dulu nih, misalkan dibandingkan perawatan di klinik kecantikan, treatment, ya memang jauh lebih murah kalau kita merawat sendiri di rumah lah ya, gitu kan. Tapi
kan merawat di rumah juga seperti yang Daus bilang, banyak sekali brand, banyak sekali jenis gitu kan. Ya balik lagi memang budgeting kita ya. Kan skincare itu bertaburan, mungkin bikin bingung juga ya, marketing banyak sekali gitu Semua kan. produk bagus. Iya betul. Bingung saya pilih. Nah, cuman memang bagusnya yang dijual umum di pasaran itu rata-rata bukan bahan kimia isinya. Oke. Jadi kan nggak perlu resep dokter untuk pakai. Iya. Jadi sih cenderung aman lah ya. Nah, teman-teman boleh coba sesuai dengan budget masing-masing. Tapi balik lagi, kenapa ada yang skincare yang harganya lebih di atas, ada yang lebih murah gitu. Nah itu balik lagi kan isinya, kandungan gizi yang terkandung di masing-masing produk. Dan mungkin kan misalkan di salah satu, misalkan di serum ya, satu serum misalkan serum vitamin C, kan ada tuh mungkin merek A dan B nih, harganya satu kok bisa 600.000, satu cuma 100 ribuan misalkan. Nah bedanya bisa 400-500 ribu nih, mana yang lebih bagus ya. Nah biasanya di kandungan skincare kan ada kan kayak rentang aman untuk si misalkan konsentrat vitamin C untuk dimasukin ke dalam serum, rentangnya seberapa yang diperbolehkan untuk dicampurkan ke kosmetik sehingga kayak aman untuk kulit, tidak mengiritasi, membawa hasil yang optimal misalkan. Mungkin yang cuman harga 100-200 ribu ini kan isi konsentrasi vitamin C-nya jauh lebih rendah dengan yang harganya lebih tinggi. Nah, tapi menurut aku ya, kalau produk tuh jauh lebih gampang untuk kita mengenal, oh harga yang lebih tinggi wajar biasanya karena isinya juga lebih misalkan optimal ya, lebih maksimal isinya. Beda dengan kita membeli barang art gitu ya, seni. Aduh kadang harganya berapa kan kita nggak tahu, kita bayar tuh ya bayar seni gitu, bayar desain. Tapi kalau produk malah menurut aku jauh lebih gampang gitu. Istilahnya produk kenapa harga lebih tinggi ya karena dia biaya produksi, bahan baku, isinya juga mungkin lebih banyak, lebih beragam, lebih maksimal. Itu sebenarnya mudah ya. Jadi kenapa ada orang bilang tetap beda lah pakai skincare yang prestisius dengan yang biasa-biasa, emang akan berasa juga. Tapi ya teman-teman boleh bandingin sih kan. Dengan membandingkan juga lebih objektif. Kita bisa tahu, oh skincare yang harga segini resapannya di kulit gimana. Dengan yang skincare mungkin lebih prestisius, oh ternyata berbeda. Yes, dari situ juga ya teman-teman akan maksudnya bisa simpulkan sendiri sih. Gitu. Oke nih, jadi waduh ini pokoknya menarik banget sih. Tapi udah nggak berasa kayak kita ngobrol nih, kalau misalnya kesana kesini kayaknya lebih banyak lagi sih. Dan memang tentang beauty tuh kayak orang pasti akan penasaran sih, lebih banyak penasaran karena kan pasti itu kayak misal digunakan di dunia kerja juga, kayak pegawai bank mungkin, karena kan dia juga looks-nya harus bagus dan lain-lain. Tapi memang utamanya adalah 70% menjaga pola hidup sehat dan kemudian 30%-nya baru melalui skincare tadi ya, iya, dari luar. Nah, kalau di sini nih buat Citami, ada nggak nih pesan ataupun buat teman-teman Madefriend yang mungkin masih ragu nih buat menggunakan metode ini tuh, apa sih pesannya buat teman-teman Madefriend di sini? Mungkin bisa langsung kasih pesan nih kayak, udah jangan ragu deh, pokoknya ikutin aja pola hidup sehat seperti ini. Atau ada jaminan kah? Tapi sebenarnya kalau jaminan agak susah ya, Cah. Iya kan, balik lagi ke yang melakukan, mau ngelakuin apa enggak ya. Entah kita yang salah jadinya ya. Iya kan, manusia itu kalau misalkan nih pengen langsing, kalau bisa nonton orang olahraga yang langsingnya gue gitu kan. Tapi kan nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau jaminan ya tergantung teman-teman sendiri mau ngelakuin atau enggak. Tapi kalau teman-teman bilang, oh masih ragu, ya tergantung niatnya lagi kan. Kayak kita semenjak pandemi ini, kita juga ngerasa banyak kita lihat orang-orang yang banyak diem di rumah, bukan hanya masalah kulit ya, masalah tubuh juga bertambah, kayak berat badan jadi nambah banyak gitu kan. Iya, otomatis biasa berat badan jadi nambah, kulit juga jadi nggak oke gitu kan. Ya karena mungkin kita konsumsi banyak gula
ya kan? Konsumsi banyak terigu-teriguan, semua jadi gula juga, konsumsi banyak lemak nggak sehat. Nanti itu juga mengakibatkan kita penuaan dini sih sebenarnya, ke kulit lagi kan gitu. Jadi ya teman-teman mau kayak gimana hasilnya? Ekspektasi teman-teman terhadap kehidupan teman-teman sekarang dan di masa yang akan datang tuh seperti apa? Jadi kalau bilang masih ragu, ya balik lagi ya ke diri masing-masing. Seberapa kepengen kamu mau sehat optimal sampai kita nanti usia senja nanti. Kalau aku mungkin sama Yandi ya, kita berdua udah bilang kalau bisa kita memang sampai tua, kita akan berusaha supaya kita masih tetap lincah sampai kita usia senja. Pokoknya harus tetap lincah, jangan mau kalah sama usia. Betul, ya, betul, betul. Wah, seru banget nih Made Friends ini. Nanti kita bakal bareng lagi sama Cetami, tapi main games dan challenge tentang jenis-jenis kulit nih. Nanti kita bakal tantang Cetami sih di sini sih. Jadi di sini Made Friends tetap stay tune. Jangan lupa like, comment, subscribe di Cerita Madev. Habis ini kita bakal ketemu lagi sama teman-teman influencer yang lain. Ada business owner juga di segmen Bispot. Pokoknya tetap like, comment, subscribe Cerita Madev. Dan setelah ini kita bakal tantang Cetami. Jenis-jenis kulit loh, Cece pasti tahu lah. Nanti kita akan tanya jenis-jenis kulit dan juga cara menanganinya. Tetap di Cerita Madev. See you, bye-bye.